Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Matul Karimah dengan NIM 17076230023 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan sekaligus mempresentasikan materi mengenai hasil dari resensi novel tentang pentingnya pendidikan yang sudah saya baca dengan judul novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sinopsis, novel ini menceritakan tentang 10 anak dengan keterbatasan ekonomi namun memiliki dedikasi dan rasa semangat tinggi untuk mengenyam pendidikan dengan latar belakang di desa Gantung, Kepulauan Bangka Belitung yang mayoritas penduduk saat itu bekerja sebagai kuli pertambangan timah. Awalnya, sekolah tersebut hendak dibubarkan lantaran peserta didik yang diterima selalu sedikit dikarenakan pandangan masyarakat saat itu bahwa pendidikan tidak terlalu penting kalau pada akhirnya akan menjadi kuli juga. Sehingga masyarakat memberikan peringatan dan persyaratan kepada pihak sekolah dengan minimal 10 peserta didik baru agar kegiatan pengajaran tersebut tetap berlangsung. Namun, awalnya murid yang mendaftar hanya berjumlah 9 orang, sehingga hal tersebut tak mencapai syarat yang ditentukan. Namun kemudian, Harun bersama ibunya datang sehingga sekolah tidak jadi ditutup. Untuk keunggulan yang pertama, yakni novel ini menggunakan bahasa yang beragam dan unik. Yang kedua, penulis mencoba memberikan bumbu budaya dan aspek sosial dari masyarakat Melayu yang kemudian diaplikasikan secara gamblang dalam dialog-dialognya. Yang ketiga, penulis sangat ahli dalam merangkai kesedihan menjadi humor yang layak dijadikan bahan tawa yang sangat terlihat pada dialog antar tokoh masyarakat di Belitung. Yang keempat, menariknya lagi, novel Laskar Pelangi banyak memuat pesan yang positif akan sikap pantang menyerah, keberanian, ketekunan, ketabahan dalam memperjuangkan impian. Dan yang terakhir, novel ini juga memberikan pelajaran moral yang baik dalam makna setiap kehidupan yang tidak bisa ditebak. Untuk kekurangan yang pertama, yakni banyaknya istilah yang kurang familiar oleh para pembaca, sehingga sulit sekali untuk dipahami dan dimengerti meskipun terdapat kamus kecil di akhir buku. Namun, hal tersebut terkesan kurang praktis. Mengapa? Karena pembaca tuh harus membaca secara bolak-balik ke glosarium untuk mengerti istilah asing tersebut. Yang kedua, novel ini memiliki cerita yang bisa dibilang tuh sangat menggantung. Karena akhir pada cerita tokoh aku yang awalnya bernama Ika secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari novel ini, mulai dari pentingnya rasa bersyukur akan pemberian dari Tuhan, menghargai pentingnya hidup, hingga tak menyerah dalam meraih hal yang kita inginkan. Di sisi lain, novel Laskar Pelangi juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah mengatur takdir hidup manusia. Hal ini tercermin pada tokoh Lintang yang dikenal dengan sosok cerdas namun berakhir menjadi supir truk. Intinya, kita tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Jika hal yang kita inginkan tidak terwujud, tetaplah bersyukur atas apa yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Dari sekolah yang awalnya tidak dianggap, dengan mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti tadi, anak-anak miskin ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Beruntunglah kita yang masih bisa bersekolah dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman. Sementara masih banyak sekali saudara-saudara kita, adik-adik kita di Indonesia saat ini yang masih belajar dengan fasilitas yang terbatas. Maka, tempuhlah pendidikan setinggi mungkin. Apapun kondisinya, semangat menuntut ilmu demi mengajar masa depan yang gemilang. Pesan dari Pak Harpan tadi, jangan menyerah untuk meraih mimpi. Hiduplah untuk memberikan sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Pendapat dari saya, novel Laskar Pelangi ini sangat cocok untuk dibaca oleh para pelajar, khususnya kita sebagai mahasiswa yang memiliki kemudahan akses dalam menempuh pendidikan dibandingkan 10 anak yang ada di dalam novel tadi. Selain bagus dibaca oleh pelajar, novel ini juga direkomendasikan sebagai bahan bacaan para guru atau pendidik dan juga pemerintah di mana mereka mempunyai peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Pasalnya, negara ini kerap sekali menerima ejekan dan sindiran dari berbagai negara lain tentang kualitas SDM negara kita sendiri.